وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Jadi ada pertanyaan titipan Ustaz. Jadi ini kasus tentang kelompok yang mungkin kita tahu aja yang sering datang-datang ke masjid baca-baca hadis. Ya. Nah, pertanyaannya di sini dia minta nasihatnya Ustaz bagaimana menyikapi ketika kan biasanya ini dia membaca seperti itu di masjid pakai speaker. Nah, setelah baca sholat. Nah, ini Ihwa ini yang titip rumahnya dekat dari masjid Ustaz, jadi terdengar jelas hadis yang dibacakan. Nah, Ihwa kita ini merasa mungkin ada rasa mungkin jengkel atau mungkin apa ya, merasa terganggu dengan apa yang dibacakan. Bahkan kadang juga ragu apakah hadis yang dibacakan ini sahih atau tidak, kan biasa muncul dari hati seperti itu Ustaz. Mungkin nasihatnya Ustaz bagaimana? Apakah dosa kita merasa ini jengkel atau semacamnya Ustaz? Syukran. Iya. Orang yang kita sebutkan tadi itu kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang tidak belajar. Orang yang seperti itu dinasehati. Orang yang seperti itu dinasehati kalau bermanfaat. Diingatkan. Ya, ajak dulu dia untuk belajar. Ajak dulu dia untuk belajar. Karena biasanya orang begitu adalah orang-orang yang tidak belajar. Baru saja dia diajak saja pergi sholat, sudah ceramah. Kita nasihati saja dia. Kalau didengar alhamdulillah, ya kita katakan bahwa untuk menyampaikan hadis itu kita perlu belajar dulu. Karena jangan sampai kita menyampaikan hadis, ternyata yang kita sampaikan bukan hadis. Atau hadis tapi dhaif. Hadis tapi palsu. Kan bahaya, dosanya lebih besar. Kita berbicara atas nama Allah, atas nama Nabi, yang kita tidak jelas apa yang kita sampaikan. Kita nasihati seperti itu. Iya, kalau bisa, kalau tidak bisa, orang yang seperti itu doakan saja hidayah. Mengenai dia sampaikan itu mengganggu, boleh nggak kita membencinya? Boleh. Membenci ahli bidah adalah sunnah. Termasuk sunnah adalah membenci orang-orang menyelisih Nabi SAW. Termasuk sunnah. Kita membenci orang sesat, itu sunnah. Itu adalah perkara yang sunnah dalam syariat. Ya. Bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama seperti Ibnu Qudamah rahimahullah, sebutkan dalam Lu'matul I'tiqad, termasuk sunnah kita benci ahli bidah. Termasuk sunnah. Kita benci ahli bidah. Kita membencinya, itu hal yang baik, bagus. Karena kalau kita cinta kepadanya bahaya. Kita condong kepadanya bahaya. Condong kepada ahli bidah itu bahaya. Akan menyebabkan kita juga disentuh oleh api neraka. Ya, Allah larang dalam Al-Quran. Wala tarkanu ila ladina dholamu fatamassakumun nar. Jangan kalian condong kepada orang-orang dolim. Dan sedolim-dolim orang adalah orang pelaku bidah. Mengajak orang kepada kesesatan. Jangan condong kepadanya. Sehingga kalian akan disentuh oleh api neraka. Jadi kita membencinya itu bagus. Bagus. Supaya jangan sampai subhatnya nanti masuk di hati kita. Sambil mendoakannya. Berperilaku baik sama dia kalau berjumpa. Berperilaku baik sama dia kalau berjumpa. Wallahualam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.